Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah sholat isya insyaallah akan disambung dengan sholat tarawih berjamaah rahimahullah. Mungkin di sini pada malam pertama ini yang perlu diingat dan ditekankan bersama adalah puasa termasuk dalam kategori ibadah mahdhah. Yang mana di dalam ibadah mahdhah itu ada keterkaitan dengan masalah hukum, masalah syarat sah, masalah rukun, sebagaimana di dalam sholat dan sebagaimana di dalam ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Maka perlu ditekankan di sini sebagai pengingat kita bersama bahwa puasa dan segala aspek ibadah yang lain yang berkaitan dengan ibadah mahdhah itu tidak lepas dari niat. Sekali lagi saya ulangi, segala aspek ibadah yang berkaitan dengan ibadah mahdhah itu tidak lepas dari niat. Bagi Nabi Muhammad SAW dahulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-hadis al-qasar. Definisi daripada niat yaitu menguatkan diri hati untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan ibadah. Secara sederhana seperti itu. Tetapi kalau dalam sisi fikih itu ada yang dinamakan pelafalan atau melafazkan niat. Kalau hukumnya melafazkan niat itu sunnah. Dengan nawaitu shauma ghadin an ada di fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala, itu sunnah. Dan yang wajib adalah niat harus dilakukan dalam hati. Ini ijma, ini kesepakatan. Kesepakatan artinya tidak ada celah untuk membantah ini. Niat harus dilakukan di dalam hati. Adapun ketika ada sholat tarawih kemudian kita niat bersama, itu sebagai pengingat, ayo dah niat, ayo dah niat. Artinya niat di dalam hati masing-masing. Setelah kita lapangkan bersama, kemudian disambung dengan niat di dalam hati masing-masing. Itu yang pertama. Dan berkaitan dengan puasa wajib, itu niatnya harus dilaksanakan pada malam hari, harus dilaksanakan sebelum waktu fajar terbit, dimulai dari malam hari. Apa tandanya malam hari? Tandanya malam hari itu dimulai dengan terbitnya, tenggelamnya matahari. Kenapa matahari tenggelam? Karena matahari tidak bisa berenang. Sampai guyu apa? Ini materinya nyarinya susah ya. Kalau sih guyu. Ya, ini bukan khutbah Jumat. Dari relax. Tenggelamnya matahari itu ditandai sebagai waktu malam dan sekaligus sebagai awal permulaan hari.
kalender Qur'annya. Ya. Maka diperbolehkannya itu dimulai dari malam hari sampai dengan sebelum terbitnya fajar sore. Ini puasa fardu atau puasa nadar yang sifatnya wajib. Baginda Nabi Muhammad SAW dahulu, "Man lam yubayyin niyyat siyami qabla al-fajri fala siyama." Barang siapa yang tidak menginapkan niat, tabiyin an-niyah, itu menginapkan niat, fala siyama, maka baginya tidak ada puasa. Artinya puasanya secara fikih itu tidak sah. Kalau kita bahas masalah fikih, baru berbicara masalah sah dan tidak. Tapi belum tentu itu diterima atau tidak. Beda lagi bahasannya. Kalau dari sisi aspek fikih, kita bahas masalah hitam putih, masalah hukum, sah dan tidak. Nah, kemudian ini menurut sekali lagi, ini jumhur ulama tidak sah. Nah, puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Artinya ibadah puasa itu ibadah yang mustaqillah, ibadah yang tidak memiliki hubungan antara ibadah puasa hari ini dengan puasa besok. Itu namanya mustaqillah. Kenapa? Karena bisa jadi saat ini kita puasa, besok bisa jadi karena halangan, karena safar, karena sakit dan lain sebagainya kita tidak berpuasa. Jadi tidak ada hubungannya. Maka secara teknis Imam Syafi'i menyampaikan bahwa wajib niat setiap hari. Nah, kemudian menurut Imam Malik dikatakan boleh niat sekali saja ketika di bulan Ramadan atau Ramadan. Kalau ketika hilang dari Ramadan. Menurut Imam Malik itu boleh niat di awal ketika bulan Ramadan. Nah, lalu bagaimana? Kita pakai dua-duanya. Taklid kepada Imam Malik untuk mengantisipasi apa yang kita lupakan. Mengantisipasi atau mengantisipasi? Kalau saya salah ingat. Jadi sapi bukan. Untuk mengantisipasi apa yang kita lakukan, maka ada backup. Apa backup? Backup itu dalam formasi bola itu dia pemain cadangan. Ada yang membentengi kita seandainya kita lepas dari niat. Sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, kita masih memiliki backup Imam Malik. Niatnya monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhan billahi ta'ala. Nomor diulangi dalam hatinya masing-masing. Itu versi Imam Malik. Insyaallah niat kita sudah tercover apabila kita lupa tidak berniat pada malam hari. Konsekuensinya apa sih kalau kita tidak berniat? Konsekuensinya kalau tidak berniat, maka ibadah kita, ibadah puasa kita tidak sah. Wah, kenapa? Kalau nggak sah, boleh makan, tetap nggak boleh, Pak. Tetap nggak boleh. Seandainya dengan tidak niat, sudah sahur katakan, kok malah dengan pagi-pagi hari ngasih terus, tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena untuk menghormati Syahrul Ramadan. Dengan nggak puasa, kita nggak boleh.
harus tetap menahan. Sama. Jangan kok melakukan nggak puasa karena tidak niat, kemudian kita bisa enjoy kopi lokal. Tetap tidak boleh makan sekali. Kita harus melakukan apa yang sebagaimana dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ya dengan nggak makan, nggak minum, sebagaimana orang biasa. Tapi puasa yang sampai diberikan sah. Oh itu Pak Yusuf aja. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita sholat ketika kita dalam kondisi secara fisik, secara kesucian tidak memungkinkan, dengan Anda semuanya tetap wajib melaksanakan sholat. Misalnya lagi mancing misalnya, yang lebih mancing ada opsi. Mancing ternyata tidak membawa pakaian yang suci. Tidak membawa pakaian suci, bagaimana ketika masuk waktu sholat tetap wajib melaksanakan sholat. Namanya sholat dihormati waktu, untuk menghormati, untuk penghormatan kita kepada waktu sholat. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah kembali ke rumah, sudah kondisi sudah suci dan memungkinkan dikodok, ibadah sholat. Itu seperti itu kaidahnya. Lalu apa sih Pak fungsi daripada niat? Yang pertama fungsi niat adalah untuk legalitas ibadah. Niat itu untuk pembeda antara aktivitas keseharian kita dengan ibadah. Karena apa? Bisa jadi orang nggak makan, nggak minum, itu bisa jadi karena alasan malas. Betul Pak? Lagi nggak mau makan. Bisa jadi karena alasan diet. Betul Bu? Bu? Diet, nggak makan. Tapi nyemil, Tuhan. Bisa jadi karena alasan pengobatan. Nggak makan. Kalau tidak ada niat, tidak ada pembeda. Dan yang kedua, pembeda niat adalah pembeda dengan aktivitas yang sifatnya fardhu dan juga aktivitas ibadah yang sifatnya sunnah. Maka ada fardhu lillahi ta'ala, ada sunnatan lillahi ta'ala. Puasa fardhu, puasa Ramadan beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Pak Bu boleh. Dengan misalnya nggak ada makanan pagi itu, kemudian dengan niat puasa, walaupun sudah jam 7 jam 8 boleh. Batasannya sampai kapan? Sampai zawal syamsi, sampai tergelincirnya matahari. Ketika matahari berada di tengah-tengah kita, kemudian geser sedikit, itu namanya waktu zawal. Waktu zawal adalah waktu di mana masuk waktu sholat duhur. Batasannya itu Pak. Dan yang terakhir adalah kita juga harus memperhatikan ketika kita berpuasa, puasa Ramadan, itu ada batasan-batasan, ada hal-hal yang dimakruhkan ketika sudah melewati waktu duhur. Yang tadinya kita biasanya bersiwak, pakai siwak, gosok gigi pakai siwak. Itu sebelum waktu duhur masih mendapat kesunahan. Tapi setelah melewati waktu duhur, maka sudah tidak disunahkan lagi, justru malah makruh. Lupa kan baru mulanya setelah habis waktu sholat duhur Pak, justru alhamdulillah ini sampai kosong itu waktu ketika di akhirat. Untuk saat ini jangan dipraktekkan. Bujurnya diubah jangan dipraktekkan untuk saat ini, untuk celengan kita di masa mendatang. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam waktu ketika pertama kali diusir dari surga, beliau turun ke bumi, mulutnya lebar. Kenapa? Ini efek dari Nabi Adam alaihissalam dihukum oleh Allah karena makan seorang Nabi Pak bisa memiliki bau mulut seperti itu. Kemudian beliau disyariatkan untuk melakukan puasa.
1 hari, 2 hari, sampai 30 hari bau mulutnya hilang karena puasa. Pada waktu itu namanya bukan puasa Ramadan. Kan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka ibadah puasa itu bisa dikategorikan sebagai ibadah dengan rentang waktu pertama ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini ada di agama apa saja. Oleh karena itu, monggo kita perhatikan bersama. Dan yang paling terakhir lagi, ini penting. Karena aktivitas kita selama Ramadan ini, insya Allah, dengan kalau aktif nanti dilihat grafiknya. Grafiknya nanti awal Ramadan dulu, kemudian sampai 30 ini nanti bisa lihat secara grafiknya bisa di situ. Bagaimana keistiqomahan kita, dan itu juga bisa dilihat perolehan infak biasanya. Biasanya tuh kalau malam pertama sampai 10 itu mungkin 1 juta ke atas. Kalau sudah malam 12-13 kan ada 1.000. Jika nyaman dari kita kurang. Itu grafik. Artinya bahwa harus kita perhatikan dengan masuk isya di sini kisaran jam 7:30. Kita aktivitas di sini sampai dengan pada sholat tarawih. Itu dengan duduk di sini dengan menyiapkan i'tikaf. Awal i'tikaf di masjid taqarruban ila Allah Ta'ala. Ini i'tikaf. Dan i'tikaf ini hanya boleh dilakukan di masjid. Jadi dengan beruntung dengan masalah itu sudah bagus, ber-AC, warna hijau, apa dengan yang i'tikaf. Nah, wajib i'tikaf kalau di hadal masjid taqarruban ila Allah Ta'ala. Nek gak iso Arabin bulan, bahasa Jawa, bahasa Inggris boleh, bahasa Bugis nanti disuruh ada Pak Parman. Bagaimana bahasa kita? Boleh ngomong, yang penting di dalam hatinya. Karena iman duduk kita di sini walaupun hanya sesaat dalam ketika itu ukurannya ya bisa 15 menit lah. Itu sudah bisa dihitung i'tikaf. Sudah bisa dihitung i'tikaf. Monggo siap sholat isya langsung niat bismillah. Tapi syaratnya harus suci Pak. Suci dari hadas kecil maupun besar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Monggo kita lanjutkan aktivitas kita selanjutnya, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Jadi mumpung saya dan imami bisa request Pak kecepatannya. Ini 60 km per jam atau 80 km bahkan 100 km per jam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.